Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Selinu Membang dengan NIM 2025-32002 dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan memaparkan jawaban UTS saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, pada soal yang pertama itu ada jelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen dan mengapa Sistem Informasi Manajemen itu penting bagi suatu organisasi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan definisi Sistem Informasi Manajemen itu sendiri, di mana SIM itu adalah sistem terstruktur yang mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Nah, untuk manfaat yang ada pada SIM, jika digunakan dalam organisasi itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat keputusan, dan memperkuat koordinasi antar departemen, di mana tanpa adanya SIM ini, data besar yang dihasilkan oleh organisasi tidak dapat diolah menjadi informasi bermakna, sehingga keputusan manajerial menjadi tidak akurat dan lambat. Untuk contoh dari penggunaan SIM dalam organisasi itu dapat kita lihat pada perusahaan retail yang menggunakan SIM ini untuk memantau stok secara real time, sehingga mereka dapat memesan ulang sebelum ada kekosongan di pabrik atau di gudang. SIM ini adalah fondasi strategis yang membuat organisasi mampu bersaing di lingkungan bisnis yang dinamis. Baik, lanjut pada soal yang kedua itu, uraikan perkembangan sistem informasi manajemen dari sistem manual hingga sistem berbasis teknologi modern. Yang pertama itu ada pada era manual, di mana itu terjadi sebelum tahun 1980-an. Era ini mencakup tiga. Yang pertama itu era manual itu sendiri, yang ditandai sebelum tahun 1950-an, di mana saat itu masih menggunakan masih menggunakan pencatatan tangan yang cenderung lambat dan rawan akan kesalahan. Yang kedua itu ada mainframe yang ditandai pada tahun 1950 sampai 1970-an, di mana pada era itu sudah mulai dilakukan otomatisasi dalam pemrosesan data batch. Terus yang ketiga itu ada PC dan database. Itu ditandai pada tahun 1980-an. Di mana pada era ini informasi yang didapat itu lebih mudah untuk diakses dan lebih cepat diakses pula oleh individu. Lanjut pada era yang kedua itu ada era jaringan dan modern dari tahun 1990-an sampai saat ini. Era yang pertama itu ditandai pada jaringan dan internet pada tahun 1990-an, di mana saat itu SIM sudah terhubung lintas lokasi dan organisasi. Dan era modern yang dimana itu ditandai dari tahun 2000 hingga saat ini, itu ditandai dengan munculnya cloud computing, big data, AI, dan mobile-based system yang menjadi standar baru. Kesimpulan untuk soal yang kedua ini, setiap tahap dapat memperluas kapasitas organisasi dalam mengelola informasi lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga perkembangan SIM itu dapat mencerminkan respons teknologi terhadap kompleksitas kebutuhan manajerial yang terus meningkat. Selanjutnya untuk soal nomor tiga itu ada jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan dalam konteks sistem informasi manajemen. Kita akan memaparkan definisi dari masing-masing dulu. Yang pertama itu ada data, di mana data adalah fakta mentah yang belum diolah, yang dapat berupa angka, teks, ataupun simbol. Yang kedua itu ada informasi. Informasi adalah data yang telah diproses sehingga bisa memiliki makna dan konteks tertentu. Yang terakhir itu ada pengetahuan, di mana pengetahuan ini adalah informasi yang diinterpretasikan dan dikombinasikan dengan pengalaman untuk menghasilkan pemahaman lebih mendalam. Selanjutnya itu ada alur, transformasi, dan contoh dari ketiga hal ini. Yang pertama itu ada data. Data yang ada tadi itu kita proses, lalu bisa menjadi informasi. Lalu informasi tadi itu dianalisis dan diberikan konteks dari data yang sebelumnya. Konteks dari data ini apa dan peruntukannya untuk apa, sehingga bisa menjadi sebuah pengetahuan yang berguna. Contohnya itu data 500 unit terjual, sehingga bisa menjadi informasi penjualan naik 20% dan dapat memberikan pengetahuan promosi diskon itu efektif. Dan hal ini dapat diulang secara kuartal. Kesimpulan dari soal nomor tiga ini adalah SIM berperan untuk mengubah data menjadi informasi dan mendukung manajer dalam mengkonversinya menjadi pengetahuan untuk keputusan strategis yang tepat dan berbasis bukti. Selanjutnya ada soal nomor 4. Mengapa perangkat keras, perangkat lunak, dan data, serta prosedur harus saling terintegrasi dalam sistem informasi manajemen? Untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita akan menguraikan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu komponen utama dari sistem informasi manajemen itu sendiri, di mana SIM ini terdiri dari 4 komponen yang sudah disebutkan pada soal, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software,
data, dan prosedur, di mana keempatnya ini harus terintegrasi agar sistem dapat berjalan secara optimal. Terus di bagian yang kedua itu ada sebab akibat, di mana jika satu komponen itu lemah atau tidak terhubung, seluruh sistemnya akan terganggu. Perangkat lunak canggih tidak berguna tanpa data akurat, begitupun data yang baik tidak dapat diakses tanpa hardware yang memadai, serta keduanya tidak efektif tanpa prosedur yang jelas. Jadi di sini tuh setiap komponen yang ada itu harus bekerja dengan baik untuk dapat saling melengkapi. Jika ada satu komponen saja yang rusak, maka itu akan mengganggu seluruh prosedur yang ada. Dan yang terakhir itu meliputi contoh dan kesimpulan. Contohnya itu sistem ERP yang mengintegrasikan modul keuangan, SDM, dan inventaris dalam satu platform. Kesimpulannya adalah integrasi keempat komponen adalah syarat mutlak agar SIM menghasilkan nilai nyata dan informasi yang konsisten, akurat, serta tepat waktu. Selanjutnya itu ada soal nomor 5, yaitu jelaskan peran teknologi database dalam mendukung SIM di sebuah organisasi. Untuk menjawab soal ini, kita perlu juga membagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi, sebab akibat, dan manfaat, serta contoh dan kesimpulan. Untuk definisi itu sendiri, database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis dan dapat diakses, dikelola, serta diperbaharui secara efisien menggunakan database manajemen sistem atau DBMS. Sebab akibat dan manfaatnya itu ada sebagai berikut. Tanpa database, data tersebar, sulit dicari, dan rentan inkonsistensi. Dengan database terpusat, hal itu dapat mengurangi redundansi data dan dapat menjamin integritas serta keamanan data. Juga dapat mempercepat pengambilan informasi atau query. Untuk contohnya itu kita dapat lihat pada rumah sakit yang menggunakan database pasien terpusat, seperti dokter, apoteker, dan administrasi dapat mengakses rekam medis yang sama secara real time. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah database adalah tulang punggung sistem informasi manajemen yang memastikan data tersedia, akurat, dan aman untuk diakses. Selanjutnya untuk soal nomor 6 itu ada bagaimana teknologi komunikasi dan jaringan membantu efektivitas sistem informasi manajemen. Jelaskan dengan alasan yang logis. Baik, untuk menjawab soal nomor 6 ini, kita juga akan membagi menjadi 3 bagian yang meliputi konsep utama, manfaat, contoh, dan kesimpulan itu sendiri. Konsep utama. Konsep utamanya itu adalah teknologi informasi dan jaringan dapat memungkinkan transmisi data antar pengguna, antar sistem, dan antar lokasi secara cepat dan andal. Hal ini sangat penting karena organisasi modern bersifat tersebar, yaitu multi-cabang atau remote work. Manfaat dari teknologi komunikasi dan jaringan ini adalah yang pertama, dapat mengakses informasi secara real-time dari berbagai lokasi. Yang kedua, dapat melakukan kolaborasi lintas departemen yang lebih efektif. Yang ketiga, adanya integrasi sistem antar cabang atau antar mitra bisnis. Dan yang terakhir itu ada respon yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi yang ada di pasar. Lalu untuk contohnya itu sendiri, kita dapat lihat dari perusahaan logistik yang menggunakan jaringan VPN dan cloud agar kantor pusat memantau status pengiriman di seluruh cabang secara langsung. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari soal nomor 6 ini adalah jaringan dapat menjamin SIM untuk dapat beroperasi secara menyeluruh, terhubung, dan responsif. Lanjut pada soal nomor 7, jelaskan manfaat cloud computing dan big data dalam perkembangan sistem informasi manajemen modern. Pertama, kita akan membaginya menjadi 3, yang meliputi definisi, manfaat gabungan, serta contoh dan kesimpulannya. Untuk definisi, cloud computing adalah layanan komputasi yang meliputi penyimpanan, server, dan aplikasi melalui internet tanpa infrastruktur fisik sendiri. Big data adalah volume data yang sangat besar, beragam, dan bergerak cepat yang memerlukan teknologi khusus untuk diproses. Jika keduanya digabungkan, maka akan memberikan manfaat yang pertama, skalabilitas sistem tanpa investasi hardware yang besar. Yang kedua, analisis pola perilaku pelanggan secara mendalam. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis prediksi atau predictive analytics. Dan yang terakhir ada penghematan biaya operasional TI secara signifikan. Untuk contohnya kita dapat lihat pada platform e-commerce menggunakan big data di cloud untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat belanja jutaan pengguna secara real time. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari soal nomor 7 ini, cloud dan big data dapat mentransformasi SIM dari pelaporan pasif menjadi alat analitik proaktif. Lanjut pada soal nomor 8, bandingkanlah sistem informasi operasional, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi eksekutif berdasarkan pengguna dan jenis informasi yang dihasilkan. Baik, untuk menjawab soal nomor 8 ini, saya membuatnya dalam bentuk tabel agar lebih mudah dimengerti. Yang pertama itu, di sini ada aspek
aspek yang meliputi pengguna, jenis informasi yang ada pada soal, serta saya menambahkan ada fokus dari sistem informasi itu sendiri, serta contohnya masing-masing. Yang pertama kita lihat dari sistem informasi operasional atau SIO. Untuk penggunanya itu adalah staf operasional dan berfokus pada transaksi harian, di mana jenis informasinya itu lebih detail dan terstruktur. Contohnya itu kita dapat lihat pada sistem kasir dan absensi. Lanjut pada yang kedua, yaitu sistem informasi manajemen atau SIM. Untuk penggunanya, itu adalah manajer menengah dan fokusnya adalah untuk melakukan pelaporan dan pengendalian. Sementara jenis informasi yang diberikan itu ringkasan atau periodik. Dan contoh dari SIM ini adalah laporan penjualan bulanan pada organisasi tertentu. Yang terakhir itu ada sistem informasi eksekutif atau SIE. Untuk pengguna itu sendiri, eksekutif atau pemimpin puncak seperti namanya, dan fokus dari SIE ini adalah untuk melakukan strategi dan kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan adalah agregat, eksternal, dan internal. Contohnya dapat lihat pada dashboard KPI perusahaan. Selanjutnya untuk soal nomor 9, mengapa etika penggunaan sistem informasi harus diperhatikan dalam organisasi? Jelaskan akibatnya jika diabaikan. Baik, untuk menjawab soal ini, kita bagi jawabannya menjadi 3 bagian seperti tadi, yang meliputi konsep utama, akibat jika etika diabaikan, contoh beserta kesimpulan. Untuk konsep utama, etika dalam sistem informasi itu mencakup prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan informasi secara bertanggung jawab, yang meliputi privasi, kerahasiaan, akurasi, dan hak untuk diakses. Akibat jika etika dalam sistem informasi itu diabaikan, yang pertama, data pribadi karyawan atau pelanggan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, informasi rahasia perusahaan itu dapat memiliki kerentanan atau risiko yang besar untuk bocor. Yang ketiga, terjadi manipulasi data yang menghasilkan keputusan sesat. Yang keempat itu adalah kepercayaan publik dan pemangku kepentingan itu dapat menurun, sehingga dapat menciptakan sanksi hukum dan kerugian secara finansial dari organisasi tersebut. Untuk contohnya dapat kita lihat pada situasi kebocoran data pelanggan akibat akses yang tidak sah, sehingga dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan hilangnya loyalitas pelanggan secara masif. Dan kesimpulan dari jawaban nomor 9 ini, etika sistem informasi adalah kewajiban organisasi untuk melindungi integritas data dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Selanjutnya pada soal nomor 10, jelaskan tantangan dan tren masa depan dalam sistem informasi manajemen, serta bagaimana organisasi seharusnya merespon. Untuk menjawab soal terakhir ini, kita akan membagi jawabannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, tantangan utama, yang kedua, tren masa depan, dan yang ketiga, respons organisasi beserta kesimpulan. Untuk tantangan utamanya, yang pertama meliputi keamanan cyber yang semakin kompleks, dua, kesenjangan kompetensi digital SDM, yang ketiga, pengelolaan data yang masif dan heterogen atau berbeda-beda, yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi privasi data seperti GDPR, UU PDP. Dan tren masa depannya itu kita lihat dalam contoh yang pertama itu ada AI dan machine learning, di mana melakukan otomatisasi dan prediksi berbasis data. Yang kedua ada IoT atau Internet of Things, di mana data yang ada itu bersifat real time dari perangkat fisik. Yang ketiga ada blockchain, di mana ini menerapkan sistem keamanan dan transparansi transaksi. Yang keempat, SIM berbasis mobile, di mana akses informasi dapat diberikan di mana saja dan kapan saja. Untuk respons organisasi, itu kita dapat lihat di sini, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi, pelatihan literasi digital, dan tata kelola data atau data governance yang kuat, dan pendekatan agile. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah, organisasi yang adaptif terhadap tren SIM akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dibanding organisasi yang lainnya. Baik, sekian pemaparan jawaban 10 soal esai dari soal UTS untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.